Cuman kan itu diklarifikasi tuh katanya pakai uang pribadi. Ya, tapi uang pribadi juga hasil usaha di sini ya kan. Nyontek itu kan salah satu contoh bekerja sama. Saya dari SD sampai S3 tuh hobinya nyontek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton obrolan Kopi Margono? Malam ini kita Kopi Margono kedatangan tamu nih, Dit. Ini spesial. Siap. Tamu perdana setelah kita kembali. Setelah direbut Ya, setelah meja ini kita rebut dari Akbar. Akbar. Ya, perkenalkan dulu, Dit. Tamu Beliau kita. Bapak Alimuddin MSI. Benar Pak ya? Iya. Beliau sekarang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Rapi banget Pak. Iya dong. Steady. Pemuda olahraga. Pemuda olahraga. Harus Rutin ya? sporty gitu ya, harus sporty gitu. Rutin olahraga? Oh iya. Apa aja Wajib. sekarang olahraganya Pak? Saya bangun pagi itu minimal karena usia ya. Ya. Push up 30 kali. Up ya 15 kali. Walaupun agak-agak gimana gitu ya. Tapi rutin saya sore tenis kalau enggak pickball. Ya paling enggak relate. Push up itu masih apa? Mengenang masa-masa dulu kan? Oh, enggak. Ini supaya otot kita itu selalu bergerak lagi ya. Selalu kita latih supaya ya nggak cepat kendor aja kan masih kuat nih. Paling enggak relate dengan jabatannya. Ya. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga ya. Kalau gendut kayak kita kan nggak ada. Baik, Pak Ali, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kali ini ada yang unik nih sebenarnya yang perlu teman-teman penonton ketahui. Jadi Pak Ali ini banyak prestasinya di dunia pendidikan, tapi biar beliau sendiri yang cerita. Ada gebrakan-gebrakan baru yang beliau gagas dan mendapat pengakuan nih dari provinsi ya Pak? Ya. Pak Gubernur. Pak silakan ceritakan. Jadi apa ya? Pendidikan tuh sebenarnya kalau menurut saya zaman sekarang ini memang harus ada yang banyak yang dirubah ya. Dirubah dalam artian mengubah mindset terutama kepada seluruh stakeholder pendidikan. Mulai dari guru, mulai dari pengawas, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, staf-staf di pendidikan harus merubah mindsetnya. Kenapa? Karena seiring dengan kebijakan pemerintah sekarang dengan Merdeka Belajar. Nah, ada kata merdeka ya. Merdeka itu berarti freedom gitu ya. Bebas, gurunya bebas mengajar, merdekakan gurunya mengajar, siswanya pun dimerdekakan untuk menerima pelajaran gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang paling penting dilakukan adalah perubahan mindset tadi, mindset. Jangan sampai kita beranggapan, wah ini saya udah bagus, iya kemarin bagus, hari ini belum tentu bagus. Ya. Maka kita selalu harus melakukan perubahan-perubahan. Di PPU itu, alhamdulillah ya, dari tahun kemarin ada 5 kategori yang dilombakan di Kaltim, itu 4-4-nya masuk di PPU itu. Itu keberhasilannya teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas, guru-guru kita, kemudian teman-teman di dinas pendidikan, kemudian stakeholders pendidikan yang lain, ada Kodim, ada polisi, semua instansi yang ada, termasuk peran serta masyarakat itu yang membuat pendidikan kita lumayan bagus lah di dalam era Merdeka Belajar ini. Kemudian rencana kita penerapan kurikulum merdeka lagi, pokoknya sekarang itu semuanya dimerdekakan. Merdeka. Terus Berarti kurikulumnya masih ikut yang nasional atau gimana? Oh iya. Atau metode belajarnya aja yang dirubah? Jadi gini, awal tahun ajaran baru kita masuk kepada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu terbagi 3. Ada mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, kemudian ada mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini yang paling tinggi levelnya, dan kita sudah banyak sekolah-sekolah yang mulai menerapkan itu. Dan seluruh sekolah di BPU tidak ada yang masuk di dalam mandiri belajar. Semua mandiri berubah ke atas. Itu levelnya beda. Iya, levelnya beda, treatmentnya juga beda. Tetapi tentulah belum maksimal ya. Tapi bagi saya mengajak teman-teman semua, kalau ada sesuatu yang baru, ayo kita masuk ke situ. Masuk kita, ibarat kita ke Mandalika itu ya.
bayangkan kita ikut motor GP gitu ya. Walaupun kita tidak juara, tapi kita selalu ada dalam putaran itu gitu. Jadi walaupun kita berada di daerah ya, ibaratnya ya walaupun sekarang jadi IKN kan Iya. belum Pak nih. Kita masih jauh dari ibu kota, tapi ternyata insan-insan pendidikan kita itu ternyata memiliki ide-ide yang luar biasa. Bahkan sudah terbukti nih. Ini sebuah banyak inovasi tadi 4 ya Pak. Iya. 4 yang diakui gitu, dapat nominasi gitu, di provinsi. Ini mungkin kalau penonton obrolan Kopi Margono yang di luar Kalimantan sebenarnya pengen tahu nih Pak, kondisi dunia pendidikan kita di Kalimantan ini gimana sih? Ya, Secara umumnya? secara umum, secara nasional ya. Saya mau secara nasional, berarti itu juga menjadi secara lokal ya. Lokal. Jadi secara nasional, kalau kita mau hitung-hitungan matematika gitu ya, bahwa dengan kondisi COVID ini sesungguhnya kita mundur tertinggal pendidikan kita 6 bulan di masa normal. Jadi 6 bulan inilah kemudian harus kita kejar gitu. Bagaimana kemudian di masa COVID anak-anak semua disuruh di rumah bla bla bla, kemudian diberikan sesuatu yang betul-betul baru dan tidak terencana gitu. Tetapi bagi kita insan pendidikan terus tetap harus berjalan apapun caranya. Nah, di PPU di kita gitu. Kita nggak mau tahu COVID, kita nggak mau tahu ada bencana COVID, tapi kita waspada dengan itu. Artinya gini, bukan dengan COVID maka pembelajaran tidak berjalan. Kita terus berjalan, ada home visit ya, home visit aja, guru-guru datang gitu ya. Kemudian, tapi yang banyak berperan itu sebenarnya dari TNI Polri yang mensupport kami gitu ya. Saya meminta bantuan Kapolres ya, Dandim ya, supaya anggotanya dilibatkan di dalam proses pembelajaran, walaupun tidak ngajar, tetapi dia masuk ke sekolah, melihat, memberikan informasi kepada kepala-kepala sekolah, ayo kita masuk, COVID-nya agak jauh dikit, ayo kita masuk, sehingga PTM itu ya, pembelajaran tatap muka di Kaltim itu yang terbaik itu Penajam gitu. Oh gitu ya Pak? Ya, bukan karena kepala dinasnya, bukan karena kepala sekolahnya, bukan semuanya termasuk Pak Camatnya, Kadesnya, Lurahnya, Babinsa, Babin Kamtimas, dan Ramil semua dilibatkan. Nah ini kelemahan bangsa kita memang, kita itu sulit membangun kerjasama. Ya. Dan itu mungkin diajarkan di dunia pendidikan juga kali ya, dari dulu kali ya. Individualis itu. Kalau dulu kan gotong royong. Aja, ya. Nah, Sekarang tujuan pendidikan itu ya dengan program Merdeka Belajar. Salah satu ada 6 pilar, ada 6 poin yang harus kita tempuh gitu, kita capai ya. Kita ini wajib menciptakan profil-profil pelajar Pancasila. Salah satunya gotong royong, bertakwa, mandiri, bernalar kritis. Ada hal yang penting, bernalar kritis ya. Bernalar kritis selama ini menurut saya dan selama 2 tahun saya mendalami pendidikan itu, ada memang bukan salah ya, benar di zamannya, tapi harus kita sadari bahwa proses pembelajaran satu arah itu, jadi jangan salahkan generasi bangsa kita kalau banyak generasi kita yang tidak terlalu kreatif, tidak terlalu inovatif. Kenapa? Karena sejak di SD 6 tahun itu mereka dididik untuk menjadi generasi pendengar. Ditambah di SMP 3 tahun, di SMA 5 tahun. Kenapa? Karena lebih banyak gurunya yang aktif, ya, aktif. Siswanya disuruh duduk manis, suruh mendengarkan tanpa diberikan keleluasaan untuk memberikan pendapat. Ketika dia berpendapat mungkin saja disalahkan karena guru kita mungkin textbook gitu ya. CBSA Pak. Kalau dulu CBSA gitu ya. Buku sampai habis. Cara belajar siswa aktif zaman dulu ya. Nah, pola sekarang itu dirubah. Ada namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kebutuhan siswa. Jadi guru itu melayani kebutuhan siswa. Pertanyaan kita adalah apakah guru-guru kita sudah multi talent? Belum. Maka kebijakan kita di daerah pergunakan sebesar-besarnya dana sekolah itu untuk peningkatan mutu-mutu guru. Misalkan begini, pelajaran seni budaya gitu. Guru ini pintar menari gitu. Tapi ternyata siswanya itu ada yang hobi teater, ada yang hobi menari, ada yang menyanyi, ada yang melukis. Terus gimana ujiannya nanti? Maka tidak fair kita kalau karena gurunya hobi menari, maka ujiannya menari, nggak boleh begitu. Apapun caranya, dia harus melayani kebutuhan siswa itu. Kalau tidak dia mampu, dia harus diajarin gitu.
Kalau tidak sempat, ayo tarik orang luar. Cuma biasanya mahal gitu ya. Tetapi ada salah satu sekolah di Girimukti ya, dia melihat potensi-potensi orang tua siswa. Ternyata orang tua siswa itu ada yang memiliki bakat tertentu, itu dipanggil ngajar ke sekolah. Nggak kayak model dulu gitu kan. Enggak. Siswa ini dipaksa bisa di satu mata pelajaran, Iya. harus. Oh sekarang nggak bisa. Oh nggak gitu. Nggak sekarang bisa, ya? anak-anak nggak bisa dipaksa matematika harus hebat. Kan segala merdeka macam. belajar. Merdeka belajar. Tuh makanya siswa enak nih sekarang nih. Enak sekarang. Kepenajam ya. Ya, zaman kita dulu, waduh. Sama ada dulu Pak, zaman dulu. Anu apa? Menyontek. Ya. Itu kalau ketahuan nyontek dulu wah habis Pak kita. Ini apa namanya ini? Pelipis. Pelipis. Ditarik Pak. Kalau menurut Bapak gimana ya? Menyontek Ada itu caranya. kan, anu, apa, sebentar Pak ya, sorry saya potong dulu. Nyontek itu kan salah satu contoh bekerja sama. Cuma memang konotasinya kurang bagus gitu. Ya. Saya ini pengakuan dosa ya. Saya dari SD sampai S3 tuh hobinya nyontek. Tapi jadi begini Ya, loh Bapak ya. maksudnya nyontek itu begini. Yang dilarang undang-undang itu kan jiplak gitu ya. Oh ya, itu kan Buat hak kita. cipta. Plagiat ya. Plagiat. Tetapi kalau nyontek, saya kadang bercanda dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Saya suruh nyontek, tapi anak saya nggak pernah mau nyontek. Istri saya juga marah-marah, kenapa anak-anak disuruh nyontek? Ketika COVID datang, saya bilang, nah lo, sekarang dulu suruh nyontek nggak mau, sekarang nyontek semua di Mbak Google. Iya, Ya, iya. karena belajarnya di rumah. Iya, Belajarnya di semuanya rumah. semuanya sekarang Akses internet gampang. semuanya Belajarnya bisa di rumah, dicontek. ya kan? Semuanya bisa dicontek tuh sekarang. Artinya gini, menurut saya tidak semuanya kita hidup tuh nyontek kok. Iya. Orang berinovasi itu adalah hasil nyontek, kemudian diperbarui, ditambah dan segala macam. Yang salah adalah istilahnya ya Pak ya, berarti ya. Istilahnya, jadi kemudian stigmatisasi Menyontek itu tadi jadi konotasinya negatif atau positif. suatu ketika saya dapat A gitu kan. Suatu ketika saya dapat A waktu di S2 ya. Teman saya marah. Kamu lo nyontek sama saya. Iya. Tapi tidak ada bukti saya nyontek. Kalau saya nyontek berarti kan sama. Sama. Ternyata saya tidak sama. Tetapi ada sebuah kata yang saya lihat sama dia, lalu saya teringat apa yang pernah saya pelajari. Dikembangkan. Jadi nyontek juga dengan pengetahuan lah gitu ya. Bukan jiplak mati itu namanya. Itu menyalin. Itu plagiat. Plagiat. Iya, iya, iya. Nah ini Pak Ali, ini ada yang menarik nih Pak. Ini sempat viral di Kaltim ya, di semingguan yang lalu lah kalau nggak salah. Ini Pak Wakil Gubernur kita, Pak Adi Mulyadi. Iya. Bisa dibilang agak ngomel-ngomel lah ya Emosi di media. Ada salah satu perusahaan besar di Kaltim, sebutannya nggak apa-apa ya? Sebut aja lah, Sebutannya Bayan banyak Resort. kok Ya. udah di media. Nah, nanti kita link beritanya kita akan tampilkan di deskripsi. Bayan Resort itu kalau nggak salah punya 5 kontrak karya batubara Pak di Kaltim, punya sekitar 16 izin pertambangan batubara di Kaltim dan Kalsel. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kaitannya dengan dunia pendidikan. Jadi Pak Wakil Gubernurnya marah-marah karena PT Bayan Resort ini ngasih CSR dunia pendidikan ke Pulau Jawa, Pak. Sementara daerah penghasil tempat dia berusaha Kebagian. ini nggak kebagian. Dengan kondisi pendidikan di Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil yang seperti sekarang, pendapatnya gimana, Pak? Ya, saya mau bicara secara umum ya. Harusnya siapapun itu, perusahaan siapapun itu yang berusaha di wilayah tertentu harus ada kepedulian terhadap lingkungannya gitu ya. Oleh karena itu muncullah istilah CSR. Kemudian menurut saya dia wajib mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Kalau itu besar berarti dia wajib untuk seluruh Kalimantan Timur ya. Ngomelnya Pak Wakil Gubernur saya pikir sesuatu yang wajar ya sebagai bapaknya orang Kalimantan. Kemudian kalau itu benar ya, kemudian melimpahkan keuntungannya perusahaan itu ke tempat lain, sementara kita sendiri sebagai tempat yang diambil tidak mendapatkan perhatian tanda petik. Menurut saya itu sebuah kekeliruan besar ya, kekeliruan besar. Namun demikian
CSR ini memang perlu ditangani dengan baik. Mungkin kita jangan malu belajar dengan DKI gitu. Ya. DKI itu masuk ke pemerintah daerah kemudian didistribusikan ke bawah. Ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Ya. Ya di PBU kayaknya zaman saya kepala Bapeda ya, saya pernah sudah merumuskan perbuknya itu gitu. Tapi saya nggak tahu sampai hari ini udah. Bahkan memang diaturannya juga harus satu pintu, Pak. Satu pintu. Iya. Satu pintu. Cuman kan itu diklarifikasi tuh katanya pakai uang pribadi. Ya, tapi uang pribadi juga hasil usaha di sini ya kan. Artinya kalaupun iya uang pribadi ya jangan di apalah gitu. Nggak perlu diumbar Ya. lah. Dan gede panggilannya 200 miliar di 3 perguruan tinggi di Jawa. Tinggi di Jawa. Saya pikir Ternama. nggak mungkin lah perusahaan pribadi, tapi mungkin juga perusahaan itu ada Agreement mungkin. bukan agreement, mungkin ada hubungan khusus lah dengan perguruan tinggi itu. Misalkan begini, Ada mungkin ada program bersama mungkin ya. mungkin satu itu. Yang kedua mungkin jangan-jangan yang kerja-kerja di sana itu alumni sebuah perguruan tinggi tertentu. bisa juga. Ya, tapi harusnya kan kalau mau buka program itu harusnya dengan universitas di daerah. Iya, di sini kan ada yang bagus-bagus ya, ada Kita Uniba yang swasta ya. Ada Unmul. Ada Unmul, ada ITK yang baru ini dan macam-macam. Ada STT Migas juga punya pemerintah. STT Migas ada. Ya dari sisi regulasi nggak salah. Cuman rasanya kurang bijaksana ya, Pak ya. Ya kurang lah, dia kan dapat ya tanda petik dia cari Duitnya di sini. cari uang ya, bukan cari makan ya. Mereka orang-orang kaya kan ya. Cari uang di sini. Dari kekayaan. Masa sih nggak peduli sama lingkungannya gitu. Jadi saya pikir Pak Wakil Gubernur yang saya dengar juga sih mewakili atas nama rakyat Kalimantan Timur kecewa itu sangat wajar. Jadi kesenjangan selama ini, Pak, apa ya? Bapak ini yang paling paham nih dunia pendidikan di Kalimantan secara umum ya. Kalimantan ya saya pikir mirip-mirip aja lah. Kondisi ideal dalam konteks kita sebagai daerah penghasil itu konteks keadilannya idealnya itu kayak apa, Pak? Ya dalam konteks kayak nanti nih, kayak tadi nih, kayak apa? CSR ya. Nah, kalau menurut saya gini, kita ini susahnya dikungkung oleh sebuah aturan nih ya, yang dapat DBH dan lain-lain sudah diatur persentase. Ya, ada formulanya lah ya. Ya, mungkin yang harus diperjuangkan kita tuh formulanya itu. Ya. Bagaimana kemudian, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita ini NKRI, Negara Kesatuan. Nah, itu tadi. Kita bisa hasil kita bisa dipakai untuk wilayah yang lain ya. Mungkin yang wilayah-wilayah yang minus bisa pakai. Itu tidak ada masalah, tetapi harus ada porsi yang pas untuk kita supaya kita jangan jalan di tempat. Ya kita lihat jalan-jalan kita kan di bawah daripada jalan-jalan yang di Pulau Jawa umpamanya gitu ya. Ya, terkait soal jalan Pak, tadi barusan saya baca kalau hasil dari beberapa perusahaan tambang itu bisa bikin jalan tol dari Samarinda ke Berau tembus Penajam. Nilainya ya. Nilainya sekitar 500 triliun. Ya itu kalau 500 triliun kan bisa membangun IKN kan? Tembus Pak. Ya, membangun IKN aja kan dianggarkan cuma 460 sekian ya, 60 triliun gitu ya kurang lebih itu ya. Bisa membangun IKN dong kalau begitu ya. Nah, kalau memang benar seperti itu ya harusnya segeralah walaupun sudah terlanjur ya. Mereka pasti sudah yang sudah ayo perhatikan orang daerah. Tapi perjuangnya kira-kira lewat mana, Pak? Sebenarnya yang begini nggak perlu diperjuangkan. Kalau mereka yang berusaha itu punya rasa hati ya, kepedulian terhadap lingkungan dalam artian secara luas ya. Ada lingkungan lingkungan hutan, ada manusia, ekosistem kita dan segala macam, dia peduli itu gitu. Kalau dia keluar bisa nyumbang, kenapa di sini tidak gitu. Kita sebagai orang daerah tidak melarang, pastilah tidak melarang menyumbang. Tapi pasti kita akan merasa iri, masalah cemburu kalau umpamanya orang di luar dikasih 5, kita dikasih 5 gitu. Porsi enggak adil ada gitu ya. ketidakadilan di sana. Iya, Ya walaupun sama jumlahnya. harusnya lebih lah, porsinya terus lebih. Ya, ini beliau ini luar biasa sekali. Tadi selain inovatif di bidang pendidikan dengan dengan banyaknya pengakuan, banyaknya penghargaan yang didapat, tapi ternyata pemahaman beliau tentang konsep bernegara secara utuh luar biasa. Nanti kita akan carikan Saya boleh masih sedikit nggak? Ya, boleh. Saya sedikit.
Jadi kita tadi kan dengan Merdeka Belajar ingin mencetak profil-profil pelajar Pancasila. Di situ ada kata Pancasila. Ya. Pancasila ini kalau di pusat di sana kan didiskusikan terus, dibahas Ya. terus, umek lah bilang orang Jawa Ya. dia. Nah, Padahal yang harus disadari, khususnya di BPIP mungkin ya, yang membidangi masalah itu, apa sih yang sudah dilakukan Pancasila terhadap peserta didik kita. Nah, uniknya di PPU, guru-guru itu saya wajibkan setiap masuk kelas membuang waktunya 3 menit itu hanya untuk menyampaikan salah satu dari butir-butir Pancasila kepada peserta didik, supaya anak-anak ini paham, oh Pancasila itu seperti ini, bukan kemudian dia besar baru diajarkan Pancasila. Ada berapa sih sekarang butir-butir Pancasila? Mungkin tidak semua orang tahu. Ya. Dulu 36, sekarang itu butir-butir Pancasila kita ada 45 gitu ya. masih ingat nggak? Lupa sudah. Lupa kan? Lupa sih. Jadi Dulu ada hafal ya? itu tetapi saya setiap bulan Mei itu selalu melaksanakan cerdas cermat Pancasila. Tujuannya apa? Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik yang otomatis akan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada warga negara sejak usia dini. Tuh bapak-bapak yang ada di BPIP ini langkah nyata. Saya pikir mereka tidak lakukan itu, nggak Ya. sudah Jadi sampai ke pada sana. tataran pelaksanaan ini langkah-langkah konkret sudah dilakukan. Ini luar biasa sebenarnya itu. Luar biasa. Baik, penonton obrolan Kopi Margono, karena keterbatasan durasi video, nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrolnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ali sudah menyempatkan hadir. Kita ketemu lagi di video-video obrolan Kopi Margono selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.